Pada suatu hari, para siswa menantikan kedatangan murid baru. Tidak lama kemudian, murid baru itu datang ke kelas bersama dengan gurunya. Dia bernama Akutsu. Saat berkenalan, dia membuat guru dan temannya merasa kasihan karena sudah kehilangan rambutnya sejak masih kecil. Terlebih, dia juga mengatakan bahwa kehidupannya selama ini tidak sesuai dengan harapannya. Namun, ternyata semua itu hanya cerita karangan saja. Akutsu ketahuan berbohong saat gurunya menarik rambut palsunya. Kemudian, saat Akutsu menuju tempat duduknya, dia terpesona oleh murid cewek yang ada di sebelahnya. Saat cewek itu senyum padanya, Akutsu semakin terpesona dan ingin sekali menjadi pacarnya. Bahkan, dia sampai terbayang dengan hari-hari membahagiakan ketika mereka berdua sudah berpacaran. Murid cewek itu bernama Amane. Karena kecantikan dan sifat baiknya, dia populer di sekolahnya sehingga tak jarang ada cowok yang menembaknya. Namun, sekeras apapun cowok itu berusaha, Amane selalu menolak. Setelah ditolak oleh Amane, murid yang bernama Hirota itu berkenalan dengan Akutsu. Kemudian, Akutsu diajak mengobrol di luar karena perkenalan tadi pagi membuat mereka terkejut. Selain itu, karena Akutsu tertarik pada Amane, Hirota juga memberitahu bahwa cewek itu baru pindah dari luar negeri akhir-akhir ini. Jika ingin mengejarnya, Akutsu diperingatkan harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sepulang sekolah, Akutsu kebetulan bertemu Amane. Karena tidak tahu harus berkata apa, dia mulai berkenalan dengannya saja. Saat berjabat tangan, Akutsu tidak sengaja melihat sobekan di bajunya Amane. Karena tidak ingin memberitahu penyebabnya, Amane mengalihkan perhatian dengan mengajaknya main sebentar. Kemudian, saat mereka akan menyeberang jalan, ada sebuah mobil yang akan menabraknya. Akutsu tak bisa diam begitu saja. Dia segera melompat dan melindunginya dengan memakai kekuatan iblisnya. Kejadian ini membuat Amane bertanya-tanya apakah Akutsu itu bukan manusia. Dan karena Amane seperti menyukai hal gaib, Akutsu pun memutuskan untuk memberitahu rahasianya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah iblis yang mendatangi dunia manusia. Selain itu, dia juga menceritakan mengenai keadaan dunia iblis yang terancam hancur karena malaikat. Alasan dia datang ke dunia ini yaitu mencari seseorang yang bisa memimpin. Berhubung Amane sangat dipercaya oleh semua orang, Akutsu memintanya untuk datang sesekali ke dunia iblis. Setelah mendengar semua itu, Amane terlihat seperti ingin membantunya. Namun ternyata semua itu hanya sandiwara untuk menjebaknya. Sebenarnya Amane adalah malaikat. Dia merupakan utusan langit sekaligus musuh para iblis. Sebelum dimurnikan, Akutsu berusaha untuk melawan. Namun perlawanan itu sia-sia karena Amane lebih kuat darinya. Akutsu dipukul dan diikat dengan rantai agar makin mudah dimusnahkan. Namun, daripada memurnikannya, Amane memilih untuk memanfaatkannya. Dia memakaikan kalung khusus supaya Akutsu mematuhi perkataannya. Belum lagi, kalung itu juga bisa digunakan olehnya untuk menyegel kekuatan iblis. Setelah memakaikan kalung, Amane memerintahkan Akutsu untuk membantunya berburu iblis. Akutsu merasa keberatan dengan perintah tersebut. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang membahayakan rekannya sendiri. Sayangnya, dia tidak bisa menentang perintah tersebut. Dengan kalung perbudakan, Amane bisa menekan kekuatan iblisnya dan menggunakan benda itu sebagai alat pelacak. Terlebih, saat dia menggunakan kekuatannya, Akutsu menjadi patuh dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Saat disuruh membeli minuman, Akutsu langsung membelikannya. Lalu saat Amane menanyakan apakah dia punya keinginan, Akutsu malah mengatakan ingin supaya dia menginjaknya. Tanpa ragu-ragu, Amane mengabulkan keinginan tersebut. Namun dia juga merasa sedikit bersalah dan takut melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Tidak lama kemudian ada polisi yang melihatnya. Polisi tersebut segera menghentikan mereka berdua karena terlihat seperti sedang melakukan hal nakal. Karena tidak ingin ditangkap, Amane dan Akutsu pun segera lari dari tempat itu. Setelah sampai di tempat yang aman, Amane kembali bertanya apakah Akutsu bersedia membantunya. Demi tujuannya, dia tidak akan membiarkan Akutsu apalagi memurnikannya. Amane tidak akan mempekerjakannya secara cuma-cuma. Amane bilang akan memeluknya sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Setelah itu, mereka berdua harus pulang ke rumah masing-masing karena polisi yang tadi masih mengejarnya.
Beberapa hari sebelumnya, Akutsu diberitahu oleh atasannya bahwa dunia iblis sedang diserang dunia langit. Selain itu, para malaikat juga sering menindas ras iblis dan menggunakan pemburuan sebagai permainan. Demi melepaskan diri dari cengkeraman dunia langit, Akutsu pun diberi misi untuk mencari seseorang yang bisa memimpin mereka. Namun, identitasnya tidak lama langsung terungkap, dan dia sudah dipermainkan oleh salah satu malaikat. Tapi, jika dia bisa mempengaruhinya, maka masalah ini bisa terselesaikan. Di saat itulah dia mendapat inspirasi dari acara TV. Dengan mengubah penampilannya, dia ingin membuat Amane jatuh cinta kepada dirinya. Namun, sepertinya Amane juga merencanakan hal yang sama. Setelah melihat acara TV kemarin, dia belajar cara mengubah penampilan supaya Akutsu patuh dan mencintainya. Namun, rencana mereka berdua ternyata malah menjadi bumerang. Akutsu jadi terpesona dengan kecantikan Amane, dan begitu juga sebaliknya. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka pun mencari cara untuk meluluhkan hati lawannya. Akutsu merayu dia dengan kejantanannya, sedangkan Amane menunjukkan sisi manisnya. Situasi itu terus berlanjut sampai jam pelajaran pertama selesai. Ketika guru memberinya tugas, Amane mencoba mendekati Akutsu dengan meminta bantuan padanya. Lalu Akutsu segera membantunya sambil menunjukkan kelebihan fisiknya. Dikarenakan Akutsu lebih unggul, Amane melakukan sesuatu yang lebih agresif dari sebelumnya. Namun, mereka malah berakhir mendapat hukuman karena ketahuan bermesraan di dalam kelas. Beberapa hari kemudian, Akutsu dan Amane akan ketemuan. Karena Akutsu sedikit terlambat, Amane sempat digoda oleh beberapa pria sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Untungnya, Akutsu sudah menemukannya. Dia segera menghentikan pria tersebut supaya berhenti mengganggu Amane. Kemudian, saat mereka jalan berdua, Akutsu memuji penampilannya. Sikap tersebut membuat Amane tersipu malu karena ini merupakan pengalaman pertamanya. Namun, meskipun sudah berdandan rapi, mereka tidak berniat untuk berkencan. Amane hanya ingin memanfaatkan Akutsu untuk berburu iblis di sekitar kota. Belakangan ini sering ada orang yang diserang anjing liar. Karena korbannya hanya wanita saja, Amane mencurigai iblis sebagai pelakunya. Meskipun demikian, Akutsu tidak mengetahui cara untuk mencarinya. Dia memang bisa mendeteksi keberadaan iblis. Namun, semua itu tergantung seberapa kuat aura yang dipancarkan oleh iblis tersebut. Karena belum menemukan apapun, mereka memilih untuk istirahat di kafe. Hal ini membuat teman sekelasnya yang melihat mereka menganggapnya sedang berkencan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Hirota diminta untuk masuk saja. Kemudian, Akutsu menjelaskan kepadanya bahwa Amane hanya mengajaknya mengenal jalan di sekitar saja. Mendengar penjelasan itu membuat Hirota merasa lega. Dia tidak lagi cemburu padanya karena mereka berdua tidak berkencan. Tidak lama setelah itu, Hirota dijemput oleh Tanahashi. Karena akhir-akhir ini Hirota sering mendekati Amane, Tanahashi jadi memusuhi Amane dan berusaha menjauhkan mereka berdua. Keesokan harinya, Tanahashi kembali menemui Amane. Meskipun sudah saling mengenal, mereka masih sering berselisih. Saat itu, Tanahashi sengaja memancing amarahnya dengan mengatainya cewek mungil. Saat jam istirahat, Akutsu berdiam diri di atap sekolah. Karena khawatir teman sekelasnya mendatangi dia dan menanyakan kondisinya. Akutsu tak bisa menceritakan masalahnya dengan Amane. Oleh karena itu, dia mengarang cerita lain yang membuat mereka tertawa. Sepulang sekolah, Amane mencari iblis sendirian. Hari ini, Akutsu tidak bisa ikut dengannya karena sedang sakit perut. Kemudian, saat Amane duduk di kursi taman, Tanahashi menyapa dan mendekatinya. Sambil duduk di sebelahnya, Tanahashi juga menanyakan apa rencana dia selanjutnya. Berhubung Amane tidak ada kegiatan lain, Tanahashi kemudian mengajaknya untuk pergi bermain bersama. Untuk menghindari konflik dengan manusia, Amane menerima ajakan tersebut. Mereka mengunjungi sebuah toko untuk melihat-lihat pakaian yang dijual di sana. Pada kesempatan itu, Tanahashi kepikiran untuk menjahilinya. Dia sengaja menyuruh Amane mencoba pakaian yang ukurannya kebesaran. Amane menganggap itu sebagai pernyataan perang. Oleh karena itu, dia juga menyuruh Tanahashi mengenakan pakaian yang ukurannya lebih kecil darinya. Selain itu, Amane juga tidak jarang menyindir Tanahashi karena tubuhnya tidak selangsing dirinya. Namun, saat mengunjungi tempat berfoto, hubungan mereka berdua semakin membaik. Mereka tampak menikmati waktu bermainnya, meskipun pemikirannya masih bertolak belakang. Tidak lama setelah itu, Akutsu bergegas menemui Amane karena merasakan keberadaan iblis.
Saat bertemu iblis berwujud hewan, Amane langsung menyerang dan akan memurnikannya. Dia tidak akan membiarkannya berkeliaran karena mencurigai iblis itu sebagai pelaku yang menyerang wanita akhir-akhir ini. Saat mereka bertarung, Akutsu hanya memperhatikannya dari kejauhan. Kemudian saat Amane memojokkan iblis tersebut, dia segera mendekat untuk menenangkannya. Karena datang bersama dengan Amane, Akutsu dianggap sebagai pengkhianat. Akutsu membantah anggapan tersebut. Namun, iblis itu tidak mempercayainya karena Akutsu tidak mau menghentikan Amane. Untuk menghentikan perselisihan tersebut, Akutsu pun meminta mereka untuk selesaikan masalah ini dengan diskusi. Sayangnya, perkataannya sama sekali tidak didengar. Mereka tetap lanjut bertarung sehingga membuat Akutsu merasa terkucilkan. Meskipun demikian, Akutsu tidak pernah menyerah. Untuk mengalihkan perhatian mereka, dia mengenakan pakaian memalukan sambil menyanyikan lagu tentang percintaan. Di luar dugaan, ternyata Amane mau meladeninya. Namun, nyanyiannya justru membuat Akutsu patah hati sehingga iblis hewan itu memahami perasaannya. Dengan begitu, dia tidak lagi mau melawan. Setelah menyadari kesalahannya, iblis itu tidak keberatan meskipun Amane memurnikannya. Setelah dimurnikan, iblis itu berubah jadi anjing biasa. Kemudian, Amane menyerahkannya kepada sukarelawan yang mencari majikan untuk hewan peliharaan. Mengetahui kejadian ini membuat pandangan Akutsu terhadap Amane menjadi berubah drastis. Ternyata perlakuannya terhadap iblis tidak sekejam yang dibicarakan. Melihat Amane yang begitu baik membuat Akutsu sangat terkejut. Sejak saat itu, Akutsu sering bermimpi tentang Amane. Selain itu, dia juga selalu memikirkannya sampai tidak bisa fokus belajar. Di malam harinya, Ketua Liz tiba-tiba mengunjungi rumahnya. Saat Liz bertanya perkembangan misinya, Akutsu mengatakan bahwa untuk sementara ini belum ada kandidat yang cocok. Sebenarnya, Akutsu merasa jika Amane cukup baik untuk posisi tersebut, tapi dia masih merasa khawatir dengan sifat buruknya. Karena belum ada perkembangan, Liz akan berusaha membantu. Oleh karena itu, malam ini dia akan menginap di sana. Bermalam dengan senior ceweknya membuat Akutsu membayangkan banyak hal. Namun, sepertinya dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Liz sudah menyiapkan kantung tidur yang tebal. Keesokan harinya, Liz mengajak Akutsu untuk latihan. Dalam latihan tersebut, dia disuruh mendekati orang asing supaya terbiasa mempengaruhi kandidat yang cocok. Awalnya, Akutsu sering ditolak mentah-mentah, tapi setelah mencobanya beberapa kali, dia berhasil menemukan cara untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Setelah terbiasa, Liz menyuruhnya maju ke tahap selanjutnya. Kali ini, Akutsu harus mengajaknya minum, lalu menghabiskan waktu berduaan. Namun, tanpa disadari, Akutsu malah mengajak temannya. Mengetahui Akutsu memiliki kebiasaan seperti ini, Tanahashi tidak tahan ingin mempermainkannya. Meskipun begitu, dia juga merasa tertarik untuk menerima ajakannya. Setelah berhasil mengajaknya minum, Akutsu harus mengajaknya jalan-jalan di taman. Karena sudah malam, Akutsu belum berani melakukannya. Tapi tampaknya semua berjalan lancar karena Amane tak sengaja mengaktifkan kekuatan kalungnya. Saat menatap cermin, Amane menilai jika penampilannya sudah cukup bagus. Melihat dirinya seperti itu, dia beranggapan Akutsu mungkin akan tergila-gila padanya. Namun, setelah 1 jam berlalu, Akutsu sama sekali tidak bereaksi. Tanpa disadari, Amane semakin ingin mendapat perhatian darinya. Tapi, meskipun dia sudah menunjukkan sisi manisnya, Akutsu tidak terpengaruh dan memberi tanggapan biasa saja. Sikap yang ditunjukkan olehnya sangat berbeda dengan anak cowok yang lain. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan penampilannya, Amane kembali menggodanya. Kali ini, dia mencoba mengikat rambutnya supaya daya tariknya semakin meningkat. Tapi, lagi-lagi cara itu tidak berhasil. Dia justru merasa malu sendiri karena Akutsu terlihat lebih bersinar dari biasanya. Kemudian, Amane melakukan sesuatu yang tidak biasa. Saat Akutsu menuruni tangga, dia melompat ke arahnya seperti yang dilakukan karakter utama dalam komik romantis. Menanggapi situasi tersebut, Akutsu segera menangkapnya sambil menggenggam tangannya. Saat itu, dia berhasil membuat Amane terpesona dan merasa tidak bisa menang darinya. Kemudian, setelah keluar dari ruang UKS, Amane kembali menghampirinya. Kali ini, dia berencana memberi ciuman tidak langsung supaya Akutsu merasa malu. Namun, ternyata reaksinya di luar dugaan. Berbagai trik dan situasi yang diciptakan olehnya menjadi tidak berguna.
Di dalam kelas, Amane merenungkan kesalahannya. Lalu, saat Tanahashi mendekatinya, dia bertanya kepadanya cara untuk meruntuhkan pertahanan mental pria. Setelah menerima masukan dari Tanahashi, Amane segera melakukannya. Dia mengajak Akutsu datang ke rumahnya dan akan menyiapkan masakan untuknya. Akutsu menyadari Amane berniat untuk menjebaknya. Tapi hanya dengan memasuki apartemennya saja, dia merasa sudah kalah darinya. Terlebih, Amane juga tidak memiliki celah karena masakannya sangat enak. Setelah makan, mereka berencana menonton film. Akutsu ingin menonton film action, sedangkan Amane ingin film romantis karena sudah lama tidak menontonnya. Setelah berselisih, akhirnya mereka pun memilih film romantis. Akutsu tidak menyangka dia tertarik dengan film tersebut. Meskipun dia adalah malaikat, Akutsu mulai memandangnya seperti anak perempuan biasa. Seiring berjalannya waktu, adegan yang ditampilkan di film semakin membahayakan. Akutsu tidak sanggup lagi menontonnya karena menyebabkan suasananya makin panas. Sementara Amane masih melanjutkannya. Kemudian saat mereka berdua saling menatap, keduanya menjadi sangat canggung tidak seperti biasanya. Momen singkat itu membuat Akutsu dan Amane tersadar bahwa mereka berdua saling mencintai. Sejak kejadian kemarin, semalam mereka kesulitan tidur. Hal ini menyebabkan mereka berdua merasa ngantuk saat berada di kelasnya. Amane berusaha
Amane ingin menghapus ingatan Akutsu, namun dikarenakan Akutsu sudah banyak membantu, dia segera merawat luka di tangannya dan berterima kasih kepadanya. Selain itu, berhubung Akutsu belum terbangun, dia juga ingin memberikan hadiah. Dulu, Amane pernah berkata akan memeluknya sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Meskipun niat awalnya hanya bercanda, tapi dia merasa harus melakukannya agar tidak punya hutang budi kepadanya. Setelah mempersiapkan diri dan memastikan Akutsu belum bangun, Amane mulai mendekatinya lalu duduk di depannya. Saat itu, Amane berharap Akutsu tidak akan terbangun. Namun, dalam keadaan tidak sadar, Akutsu malah mendekapnya. Hal ini membuat Amane sangat terkejut dan ingin segera menjauhinya. Tapi, dia juga merasakan bahwa dipeluk seperti ini ternyata bisa membuatnya tenang. Setelah itu, Amane baru ingat dia belum mengubah warna kalungnya. Selagi ada kesempatan, dia segera menyelesaikannya. Keesokan harinya, Akutsu bangun dalam keadaan terikat. Menyadari itu adalah perbuatan Amane, dia tidak ragu menghancurkannya dan berniat untuk segera pulang. Namun, dikarenakan tidak memiliki kunci rumahnya, Akutsu akan menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Setelah makan, mereka bersiap berangkat sekolah. Saat itu, Akutsu tampak sangat gembira karena Amane sudah menyamarkan warna kalungnya ketika tertidur. Pada saat yang sama, teman sekelasnya sedang berada di sana. Hal ini membuat mereka beranggapan Akutsu dan Amane sedang bermesraan. Setelah Tanahashi dan Hirota melihatnya jalan berdua, kabarnya langsung bocor dan tersebar di dalam kelas. Hal ini menyebabkan teman-teman sekelasnya beranggapan bahwa Akutsu dan Amane sudah berpacaran. Awalnya, Akutsu tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Namun, mengingat pekerjaannya akan terpengaruh, Akutsu dan Amane akan bekerja sama untuk menghapus kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian, saat Amane berada di kelas, teman-temannya langsung mengelilinginya. Mereka bertanya-tanya tentang hubungannya bersama dengan Akutsu. Amane menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Lalu saat Akutsu akan masuk ke kelas, dia menunjukkan pada semuanya mereka berdua tidak punya hubungan apapun. Cewek yang namanya Koyomatsu berpendapat bahwa Akutsu dan Amane tidak terlihat seperti berpacaran. Menurut analisanya, mereka masih berkomunikasi seperti biasa dan jarak di antara keduanya tidak terlalu dekat. Namun untuk memastikan kebenaran, mereka memutuskan terus mengawasinya. Saat istirahat, Tanahashi sengaja mengajak mereka berdua untuk makan bersama. Dia mencoba mendekati Akutsu di depan Amane untuk melihat apakah Amane akan cemburu padanya. Selain itu, Tanahashi juga mengajak Akutsu bermain keluar saat libur selanjutnya. Karena tiba-tiba diajak bermain, Akutsu menyadari Tanahashi punya niat tertentu. Namun, mengingat dia jarang punya kesempatan seperti ini, dia memilih untuk menikmatinya. Saat berduaan dengan Tanahashi, Akutsu kelihatan begitu semangat. Sementara itu, Amane tampak sangat kesal saat mengawasinya dari kejauhan. Untuk mencegah kesalahpahaman, Amane sudah mengajak Hirota dan Tanigawa. Namun, hal ini justru membuat Tanigawa beranggapan bahwa Amane sangat memperdulikan Akutsu. Oleh karena itu, dia disarankan untuk mengutarakan isi hatinya dengan jujur. Karena ada urusan, Tanigawa izin pergi duluan, sedangkan Hirota pergi ke toilet dan malah meninggalkan Amane sendirian. Beberapa saat setelah itu, Akutsu dan Tanahashi datang mendekat. Karena takut ketahuan, Amane segera bersembunyi di balik semak-semak. Sayangnya, di balik semak-semak itu ada sebuah kolam. Air di dalam kolam itu menyebabkan pakaiannya basah. Terlebih, dia juga tidak bisa asal bergerak karena mungkin bisa ketahuan. Pada saat yang sama, Tanahashi bertanya pada Akutsu apa hubungannya dengan Amane. Lalu, saat ditanya apa sisi menariknya, Akutsu mengatakan berbagai kelebihannya sehingga membuat Amane terlihat senang. Namun, saat Akutsu bilang bahwa dia tidak mungkin bisa berpacaran dengannya, Amane tampak sangat kecewa. Meskipun begitu, Amane mengetahui hubungan mereka sulit berkembang karena sejak awal sudah bermusuhan. Saat pulang ke rumah, Amane terkena demam. Dikarenakan kondisinya semakin memburuk, tubuh primanya ikut keluar tanpa sepengetahuannya. Pada hari berikutnya, tubuh prima Amane datang ke sekolah. Dengan memakai nama Lilia Amane, dia mengaku sebagai kakaknya yang datang ke sekolah untuk mewakilinya. Meskipun tujuannya ingin belajar, tapi guru mereka tidak bisa mengizinkannya begitu saja. Namun, dikarenakan Lilia memaksanya, guru mereka merasa terancam dan memberi izin untuk hari ini saja.
saja. Hal ini membuat para siswa bersemangat karena dia sama cantiknya dengan Amane. Saat di kelas dan di lapangan olahraga, Lilia menyerang Akutsu sebanyak 2 kali. Sebagai ras iblis yang sekian lama ditindas oleh malaikat, Akutsu menyadari ada niat membunuh yang berasal darinya. Kemudian, dia meminta maaf soal penyerangan terhadap Amane dan juga dirinya. Karena tubuhnya dikendalikan orang, Akutsu tidak mempermasalahkannya. Meskipun begitu, Lilia tetap merasa bersalah karena itu memang dilakukan olehnya. Biasanya, dia selalu berada di dalam tubuh Amane. Dia bisa mengetahui perasaannya dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Oleh karena itu, dia masih marah kepada Akutsu. Dia bilang jelas-jelas Amane punya perasaan padanya, tapi karena kelakuannya, Amane patah hati dan berakhir jatuh sakit. Saat itu, Akutsu tidak mengerti di mana salahnya. Kemudian, Tanahashi tiba-tiba menghampirinya dan mengajaknya untuk menjenguk Amane. Lilia pergi ke sekolah tanpa sepengetahuan Amane. Oleh karena itu, dia tidak ingin bertemu dengannya karena takut dimarahi. Mengetahui itu, Akutsu tidak akan membiarkannya kabur. Dia memaksanya untuk masuk dan mempertemukannya dengan Amane. Melihat tubuh primanya ada di luar, membuat Amane sangat terkejut. Tapi, dia tetap berusaha bersikap alami karena Tanahashi datang menjenguknya. Sementara Lilia masih berpura-pura menjadi kakaknya, membuat Tanahashi merasa iri karena dia memiliki kakak sebaik itu. Sejak temannya datang ke rumah, Amane berpura-pura sudah baikan. Padahal sebenarnya dia masih sakit sehingga harus banyak beristirahat. Akutsu segera membawanya kembali ke tempat tidurnya. Lalu saat kondisinya sudah agak membaik, Tanahashi pamit pulang dan menyerahkan sisanya kepada Akutsu. Perkataan Lilia saat di sekolah membuat Akutsu tidak bisa tenang. Karena dia sudah tahu Amane memiliki perasaan padanya, Akutsu memikirkan apa kesalahannya yang menyebabkan Amane marah padanya. Namun, meski sudah menyadari kesalahannya, Akutsu belum bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Tapi, sepertinya dia mempunyai cara sendiri untuk memperbaiki hubungan yang retak. Bahkan, mereka berdua tampak lebih akrab daripada biasanya. Akutsu memperbolehkan dia untuk mengandalkannya, terutama saat sedang sakit seperti sekarang. Sesuai keinginannya, Amane mulai bergantung padanya. Agar tidak bermimpi buruk, dia meminta Akutsu menggenggam tangannya ketika sedang tertidur. Ketika Amane mengalahkan tubuh Prima yang lepas kendali, orang yang mengendalikan tubuh Prima itu memerintahkan seseorang untuk melihat kondisinya. Kemudian, saat kesehatan Amane sudah pulih, dia bersama Akutsu berencana untuk memburu iblis. Namun, tiba-tiba seorang pria menghampirinya dan mengajak Amane berbicara. Pria itu bernama Zuei. Itu adalah kakaknya Amane yang juga merupakan seorang malaikat. Dengan alasan sudah lama tidak berjumpa dengannya, Zuei mengatakan ingin berbicara secara pribadi dengan Amane. Oleh karena itu, Akutsu diminta untuk membiarkannya pergi. Meskipun Zuei mengaku sebagai kakaknya, Akutsu merasa khawatir pada Amane. Oleh karena itu, dia mengikuti mereka secara diam-diam. Benar saja, Zuei bukan kakak yang baik. Saat Amane berbicara dengannya, dia diperintahkan untuk menundukkan kepala sambil menjawab semua pertanyaannya. Terlebih, semua hal yang ditanyakan olehnya sengaja dibuat untuk memojokkan Amane. Saat itu, Zuei menanyakan sesuatu kepadanya. Amane ditanya bagaimana caranya dia mengalahkan tubuh Prima yang sebelumnya. Amane tak bisa mengatakan bahwa ada seseorang yang membantunya. Dia menjawab bahwa dirinya sudah berjuang keras mengalahkannya sendirian. Untuk sementara, Zuei bilang percaya padanya. Namun, sebenarnya semua itu sudah direncanakan untuk menjebaknya. Lalu, saat Zuei menyadari Amane berhubungan dengan iblis, dia menginterogasinya dengan kekerasan. Akutsu sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Melihat Amane disakiti membuat dia tidak tahan untuk melawan kakaknya. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa Amane juga merupakan malaikat. Sejak awal, sikap kejam seperti itu mungkin sudah ada di dalam dirinya. Namun, meskipun tak punya kewajiban untuk menolong musuhnya, dia malah muncul di hadapan kakaknya. Karena tak tahan, tubuhnya bergerak sendiri tanpa dia sadari. Dengan begini, semua rahasia Amane sudah ketahuan. Zuei tahu Akutsu itu adalah iblis yang punya hubungan dengan adiknya. Setelah memburu Akutsu, Zuei menyatakan akan menghukum adiknya juga. Amane sangat menyesalkan kedatangan Akutsu, padahal dia sudah berusaha untuk menyembunyikan keberadaannya. Akutsu mengatakan melihatnya menangis seperti ini membuatnya merasa sedih. Oleh karenanya, untuk melewati kesulitan ini, dia cukup mengusir kakaknya pulang saja. Meskipun hanya bisa memakai separuh dari kekuatannya, Akutsu sudah siap melawannya.
Saat Akutsu mendekat, Zuei langsung menyerang dengan pedangnya. Selain memakai pedang, dia juga mengeluarkan tubuh primanya untuk mengunci pergerakan Akutsu. Akibatnya, Akutsu tak bisa berbuat apa-apa. Namun, Zuei tidak langsung memurnikannya begitu saja. Di saat Akutsu tidak berdaya, Zuei menunjukkan kekurangan Amane yang disembunyikan oleh dirinya. Mulai dari tubuh dia yang dipenuhi pola aneh, hingga sayap palsunya. Perbuatan Zuei yang merendahkan adiknya itu benar-benar membuat Akutsu sangat membencinya. Akutsu sudah habis kesabaran. Amarah yang tak terbendung mengakibatkan kekuatan iblis miliknya bangkit sepenuhnya. Satu persatu klonan musuh dilempar dan dihancurkan. Akutsu tidak mendengarkan ucapan siapapun dan hanya mengamuk tak terkendali. Situasi yang dialami oleh Akutsu tidak pernah terjadi sebelumnya. Selain kekuatannya meningkat drastis, dia juga memunculkan beberapa sayap yang seharusnya menjadi simbol kekuatan malaikat. Dengan kecepatan tinggi, dia mampu menjangkau lawannya dalam sekejap. Saat lawannya sudah tidak berdaya, dia memukulinya terus-menerus sambil menertawakan kelemahan musuhnya. Amane tak ingin membiarkannya terus mengamuk. Dia berusaha menyadarkannya dan melindungi kakaknya yang terus diserang. Ketika melihat Amane, Akutsu sempat diam sebentar. Namun, dia tidak mendengarkan perkataannya dan malah mencoba untuk melawannya. Meskipun demikian, Amane tidak menyerah. Saat menyadari kelemahan Akutsu terletak pada sayap hitamnya, dia bekerja sama dengan kakaknya untuk menghancurkan sayap tersebut. Dengan kondisi babak belur, Zuei berusaha menghancurkan 4 sayap. Kemudian, setelah sayapnya tersisa 1, Amane segera mendekatinya dan menghancurkan sayap itu dengan rantainya. Pada akhirnya, Akutsu berhasil dipulihkan kembali. Setelah tersadar, Akutsu berjalan mendekati Zuei lalu memperingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Saat ini, dia akan membiarkannya. Namun, jika berani mengacau lagi, dia tidak akan memaafkannya. Meskipun begitu, Akutsu tetap mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu untuk pulih. Karena Amane tidak sadarkan diri, Akutsu membawanya pulang ke rumah. Saat berada di rumah, dia ingin sekali menggantikan pakaiannya yang sudah terlalu kotor. Namun, sepertinya dia tidak punya keberanian untuk membuka baju seorang wanita. Untung saja ada seseorang yang menggantikannya. Tubuh prima Amane memahami kondisinya sehingga dia keluar dan membantunya. Sementara itu, Akutsu tidak berani melakukan apapun dan hanya bersembunyi sampai selesai. Beberapa saat kemudian, Lilia mengajak Akutsu pergi ke atap. Dia diminta untuk mengikutinya sebab ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Lilia mengatakan ketika Amane dijatuhkan oleh kakaknya, dia hanya bisa melihat ketakutan dan kesedihan dalam hati majikannya. Semua perasaan itu terus-menerus tersalurkan padanya, sehingga dia juga merasakan perasaan yang sama. Lalu, saat Akutsu datang untuk membelanya, di dalam hatinya Amane dipenuhi dengan harapan dan ketenangan. Oleh karena itu, Lilia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Malam itu, Lilia sudah mencurahkan isi hatinya sambil menangis. Namun, setelahnya dia malah meminta Akutsu untuk mengelus kepalanya. Terlebih, dia juga memfoto momen tersebut untuk mengancam Akutsu agar mau melindungi Amane dengan baik selamanya. Namun, sepertinya dia takkan bisa memberikan foto itu kepada Amane karena mungkin saja dia sendiri yang akan dimarahi. Akutsu merasa kagum dengan kepedulian Lilia pada majikannya, tapi dia tidak tahu sifat anehnya ini mirip dengan siapa. Beberapa saat kemudian, Amane terbangun di rumahnya Akutsu. Menyadari pakaiannya sudah diganti, Amane langsung panik dan beranggapan bahwa Akutsu sudah menodai kesuciannya. Untungnya, Lilia segera menjelaskan kebenarannya. Setelah diberitahu bahwa Lilia yang sudah menggantinya, Amane merasa malu dan meminta maaf kepada Akutsu. Setelah itu, Akutsu memberitahu perkembangan masalah dengan kakaknya. Dia menceritakan bahwa dirinya membiarkan kakaknya pulang dan sudah memberi peringatan agar tidak mengulanginya lagi. Mengenai kekuatannya, Akutsu juga mengatakan tidak mengetahui asal-usulnya. Meskipun sudah agak telat, dia mengucapkan terima kasih karena Amane sudah membantu menyadarkannya lagi. Berhubung sudah malam, Akutsu mengingatkan Amane untuk pulang sekarang. Namun, Amane malah ingin bermalam di sana dengan alasan keamanan.
Akutsu dibuat panik olehnya. Dia merasa keberatan karena rumahnya tidak seluas rumah Amane. Selain itu, dia juga hanya punya satu tempat tidur. Meskipun demikian, Amane tetap ngotot ingin menginap di sana. Dia menegaskan bahwa dirinya khawatir jika rumahnya dipasangi jebakan oleh mereka. Menurutnya, bagaimanapun juga keluarganya itu sangat menyebalkan. Berhubung Lilia sedang berada di sana, Amane menyuruhnya untuk membeli kebutuhan pribadinya. Setelah itu, dia merapikan penampilannya di kamar mandi, lalu pergi ke tempat tidur yang disediakan. Amane ingin mengatakan sesuatu kepada Akutsu, namun karena tidak berani bilang secara langsung, dia harus menunggunya sampai tertidur. Setelah Akutsu tertidur, Amane segera bangun dan mengutarakan isi hatinya. Amane bilang ketika dia ditahan oleh kakaknya, hatinya dikuasai oleh rasa takut. Meskipun tahu kakaknya tidak akan menyakiti dirinya, tapi begitu memikirkan kakak perempuannya, dia mulai gemetar. Pada saat itulah, Akutsu muncul menghadapi kakaknya. Meskipun hanya seorang iblis, tapi entah mengapa dia malah bahagia sampai ingin menangis. Keesokan harinya, mereka berangkat sekolah seperti biasa. Mereka bertemu kembali dengan teman-temannya dan menciptakan kenangan berharga bersama-sama.